Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri. Amin. Amin. Yang jawab amin banyak duitnya. Amin. Yang jawab amin kenceng gak punya duit. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarram wal mukhtaram, guru mulia kita yang insyaallah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita cintai, guru yang kita sayangi, yang insya Allah disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustad Jenggot Muda, atau nama aslinya Ustadz Alfian Hidayat. Kita doain beliau sehat walafiat, panjang umur, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan-keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hajat niatnya diberikan kemudahan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati juga keluarga besar jamaah majlis zikir Kok Bisa, dan saya lirik-lirik ini ada live di Facebook dari grup Info Warga Bekasi dimanapun Andi berada. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah taat beribadah kepada Allah, banyak duitnya, sehat walafiat, dan mudah-mudahan menjadi manusia yang senang bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, hampir setiap waktu, hampir saban malam, saban siang kita dengerin pengajian, kita hadir ke pengajian lantaran kita niatnya satu, yaitu lillahi ta'ala. Karena kita sudah menyadari bahwa hidup hanya sementara. Habis hidup kita ketemu sama yang namanya kematian. Tujuan hidup kita cuma satu, lillahi, sholat lillahi, ibadah lillahi, hidup dan mati lillahi, ngerokok nah lillahi. Nah, iya, kalau nggak lillahi ta'ala rokoknya jadi haram ntar, ya enggak? Takutnya kita ngerokok depan nenek-nenek bengek gimana? Marah-marah nenek-nenek, mending mati, kita bedogin dulu. Kenapa saya bilang jadi bengek bisa? Walau ngomongin nenek. Kenapa saya katakan semua lillahi ta'ala? Karena kita lagi sholat, kita sering ucap, sering kita baca tujuan hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Baik sholat ke, ibadah ke, hidup ke, mati ke, semuanya tujuan kita untuk Allah Subhanahu. Baik seneng sampai maupun bokeh, kita tetap lillahi ta'ala. Benar? Baik kita punya duit ataupun gak punya duit, tetap tujuan kita lillahi. Baik corona ataupun nanti sudah tidak corona, tujuan hidup kita lillahi. Baik malam Rebo atau malam yang lain, tetap tujuan kita lillahi. Baik nyari duit ataupun gak nyari duit lillahi. Laki mau punya duit gak punya duit, mak tetap lillahi. Nggak boleh
marah. Laki pulang bawa duit, alhamdulillah. Nggak bawa duit, laki pun begitu, di rumah masak, alhamdulillah. Nggak masak. Kerjaan lu ngapain aja sih nih katanya? Tiap hari gua lihat mainin HP aja. Yang ditonton TikTok lagi, yang ditonton lagi apa namanya itu, yang lagi ngetren, yang kayak WA itu, BF apa namanya itu? Oke. Hah? Lah, kalau BF mah nggak dosa, benar orang singkatan, ya enggak? Apa BF itu buka firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Kimoles? Tujuan kita lillahi ta'ala. Ada sebuah kisah. Kita nih ngaji nih, kita ngaji biar kita mati dalam keadaan husnul. Ada sebuah kisah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pernah jalan bersama muridnya, bersama santrinya. Tiba-tiba dipapagin, tiba-tiba dipergogin. Sama siapa? Sama Reman. Lagi mabok nih bang Remannya. Mak, lagi mabok. Tahu orang mabok kan jalannya nggak bener ya? Jajak jujuk, sayang, soyong. Orang Betawi doang itu selayang, soyong. Kalau dalam kamus apapun nggak ketemu itu. Sansekerta kagak ada. Apalagi eksklopedia apa tuh, nggak ketemu itu, nggak ketemu. Selayang soyong lagi ribet itu. Mendingan Indonesia tapi selayang soyong daripada orang Malaysia, orang lagi pusing, apalagi apa namanya muter nanti lagi pusing. Pengen ngapain? Lagi pusing saya. Itu orang sono, nggak jelek, nggak bahasanya masing-masing. Takutnya ntar lagi viral saya. Nah, apa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau jalan sama muridnya, sama santrinya, tiba-tiba ketemu sama preman yang lagi mabok. Ini preman ketemu sama Sultanul Aulia, dia memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, wahai imam, apakah orang seperti diriku yang pemabuk ini bisa sepertimu? Kata Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, oh bisa. Karena Allah maha sanggup membolak-balikan seseorang, ngerubah. Allah tinggal idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kata Allah cuman kun fayakun, jadi. Kecuali kata saya niatin apa nasi doang nggak ada lauknya, kun fayakun, ada tempe orek, ada ayam, kagak bakal jadi. Kalau kagak punya duit. Emang manusia mah udah ujung-ujungnya duit. Kalau kagak punya duit, bini marah, laki mah kagak pernah marah, apalagi mertua mah kagak pernah marah, cuma bilang biar punya pikiran lah Tom, bini apa anakku dipanen gedek doang. Nah, pertanyaan yang kedua, wahai imam, apakah orang sepertiku yang penzina ini bisa sepertimu? Sultan Aulia jawabnya sama, karena Allah maha sanggup membolak-balikan hamba-hambanya. Yang ketiga nih rada-rada angker, wahai imam, apakah orang seperti engkau bisa sepertiku? Waduh, orang baik, orang alim, imam lagi, Sultanul Aulia, rajanya para aulia, para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ditanyain, wahai imam, orang sepertimu apakah bisa sepertiku? Ya Allah, maaf nih, saya nanya UJM, bisa nggak antum sekarang baca Ratib, besok lupa sama Ratib? Tiba-tiba UJM lu, iya ribet juga kalau lupa baca Ratib. Kok bisa tiba-tiba tutup? Kenapa? UJM-nya tiba-tiba lupa. Tapi kita doain ilmunya UJM ini biar bertambah dan bermanfaat, membawa berkah dan keselamatan dunia akhirat. Ini pertanyaan, 3 pertanyaan. Tiba-tiba Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menjawab, dia langsung sujud. Ibaratnya ini kan lagi di latar, lagi di jalan, tiba-tiba sujud di jalan tuh, di tanah. Sujud, santrinya kebingungan. Waduh, ini guru kita ngapain coy? Emang apa? Nah, itu tiba-tiba sujud. Preman tadi nanya yang ketiga, tiba-tiba Sultan Aulia tidak menjawab, malah
sujud. Tiba-tiba Sultanul Aulia bangkit dari sujudnya dan menjelaskan kepada santrinya, benar itu preman. Jangan pernah bangga kita orang yang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin baca Al-Quran, rajin baca ratib dan lain sebagainya, karena kita nggak ada yang tahu ke depannya. Bisa aja kita sekarang lagi rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Al-Quran dan lain sebagainya, tiba-tiba besok kita mati dalam keadaan su'ul. Na'udzubillah summa na'udzu. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan kalau kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini kita ngaji begini, ada kata mutiara yang baik dalam Islam. Mutiara katanya begini, innamal mar'u hadisun ba'dahu. Sesungguhnya ini kita bakalan jadi cerita bagi orang sesudah kita. Mak nih bakalan jadi cerita buat anaknya kita nih, potongan kita nih. Ya Allah, potongan. Kalau potongan udah ribet udah. Model. Nah, orang Betawi itu potongan, model sama potongan. Coba fashion designer yang ternama, tiba-tiba kita nanya, ini potongan bagaimana nih baju? Dan dia bingung jawabnya, lah potongan apa, kagak ada yang potong kalau udah jadi. Ya. Nah, kalau kita potongan kayak kita ini, ayo kita bakalan jadi cerita baik buat anak kita, buat keturunan kita, buat orang tua kita, buat saudara kita dan penerus kita. Karena Islam gak bakalan ada lagi 10 tahun kalau bukan kita yang mempertahankan di kampung kita ini. Sesudah itu kata mutiara ini dilanjutkan, fakun hadisan hasanan liman wa, maka jadilah cerita yang baik untuk orang setelah kita. Ini ayo kok bisa, jangan kelar di malam ini, lanjutin sampai kiamat, lanjutin lagi biar ikhlas, biar bisa berjumpa dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah yang maha ghafur, yang memberikan kasih sayang kepada kita sehingga kita merdeka di dalam nikmatnya Allah, di dalam surganya Allah bersama semuanya, baik yang dulunya benar, baik yang dulunya enggak benar, semuanya kumpul karena tujuan kita lillahi ta'ala. Sebelum saya tutup, kita baca istighfar, mudah-mudahan dosa-dosa hilaf kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita cuma satu, biar Allah ridho. Kalau Allah ridho, pasti Allah senengin kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah. Sekali lagi, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Mohon maaf lahir dan batin, banyak kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.